Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana menjadi sebaik-baik wanita? Sebaik-baik wanita seperti apa? Pertama yang akan saya bahas adalah memperhatikan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan posisinya, perannya sebagai seorang istri, dan memperhatikan perannya sebagai seorang ibu. Kita mulai dengan peran kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian. Allah menciptakan kita, teman-teman sekalian, bukan main-main saja tanpa tujuan yang jelas. Allah ciptakan kita, tujuannya adalah sesuai dengan surah Ad-Dariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Makhluk-makhluk Allah, jin dan manusia, punya tugas yaitu beribadah kepada Allah, melakukan apapun yang Allah cintai dan membenci, meninggalkan apapun yang Allah larang. Itulah hakikat dari ibadah, teman-teman sekalian. Sehingga kalau kita menyadari bahwa semua dalam kehidupan kita harusnya bernilai ibadah, maka dalam setiap perbuatan kita akan mengucapkan awalnya dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Karena tidak ada orang yang berbuat maksiat diawali dengan basmalah. Ada nggak ketika mau buat maksiat, basmalah dulu deh biar halal gitu ya? Mau mencuri nih, mau korupsi, ngambil bismillah dulu deh biar halal gitu ya. Oh, ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada, Bu ya? Nggak ada. Supaya semua bernilai dengan ibadah, diawali dengan niat. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua bergantung pada niat. Diawali dengan kalimat basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga semua bernilai menjadi ibadah. Ibadah jangan diartikan sempit, ibu-ibu sekalian. Ibadah bukan hanya sekedar sholat, puasa, baca Quran, mengaji, pergi haji. Ibadah juga termasuk semua perbuatan baik yang ibu lakukan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu-ibu sekalian, ketika mengetahui bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagian dari ibadah, maka kita berusaha setiap apapun yang kita lakukan, berusaha agar membuat Allah ridho pada kita. Pertama. Kemudian yang kedua, untuk menjadi sebaik-baik wanita, memperhatikan, memahami dengan mendalam bahwa Allah menciptakan kita juga sebagai seorang khalifah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30, apa kalimatnya, Bu? Coba buka Al-Qur'annya, Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikatu inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ibu-ibu sekalian, bahwa pada saat itu Allah Subhanahu wa taala hendak menjadikan manusia untuk memakmurkan bumi, menjadi seorang khalifah, menjadi seorang pemimpin, yang pada saat itu malaikat-malaikat melakukan protes yang sangat besar dengan mengatakan, kenapa harus manusia ya Allah? Khawatir manusia nanti akan melakukan kerusakan di muka bumi dan akan melakukan pertumpahan darah saja. Namun Allah lebih mengetahui dibanding dengan para malaikat-malaikat. Allah hendak menjadikan sebuah ciptaan, makhluk yang bernama manusia, yang dilengkapi dengan akal, pikiran, dan hawa nafsu, untuk menjadi wali Allah di muka bumi ini. Harapannya dengan akal pikiran yang dianugerahi oleh Allah kepadanya, membuat si manusia ini terus belajar sehingga bisa menjalankan tugasnya menjadi seorang pemimpin yang memakmurkan bumi, mendatangkan kebaikan untuk di muka bumi ini. Jadi tugas kita nggak main-main. Selain untuk beribadah, kita ditugaskan oleh Allah untuk memakmurkan bumi, membawa kebaikan untuk penduduk di bumi ini, teman-teman sekalian. Begitu pula teman-teman sekalian, tugas kita di muka bumi juga bukan main-main. Kalau engkau mengaku hamba Allah, kita sudah diciptakan oleh Allah, umat muslim ini, sebagai umat terbaik. Makanya ada kalimat kuntum khaira ummah. Kita semua bukan orang biasa-biasa saja. Kita semua diciptakan oleh Allah sebagai umat terbaik. Kalau sudah digelari dengan umat terbaik, maka kita punya tugas berikutnya. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang memiliki tugas mengajak orang lain pada kebaikan, mencegah orang lain pada kemungkaran. Itulah kalau kita memahami penciptaan Allah terhadap diri kita, ternyata kita punya tugas yang banyak, ibu-ibu sekalian.
teman-teman sekalian. Maka jangan dikira kita enak saja hidup di muka bumi ini tanpa ada tujuan yang jelas, tanpa ada tugas yang jelas. Tugas kita adalah beribadah, tugas kita menjadi seorang pemimpin yang melakukan kebaikan untuk bumi ini, dan kemudian yang ketiga adalah tugas kita sebagai umat terbaik mengajak orang lain pada perkara yang baik-baik, mencegah orang lain pada perkara yang buruk-buruk. Jadi nggak bisa kalau mengaku hambanya Allah kemudian jadi baik sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Nggak bisa kalau mengaku hambanya Allah, umatnya Rasulullah, melihat kemaksiatan di depan mata kita, kita diam saja. Makanya dikatakan kalau melihat kemaksiatan di depan mata kita, halangi dengan kekuatan atau kekuasaan kita. Kalau tidak bisa, halangi dengan lisan kita. Kalau tidak bisa dengan lisan kita, maka ingkari itu perbuatan buruk dan aku tidak suka dengan perbuatan itu, wahai Allah. Jadi itu ciri-ciri umat terbaik. Dia melakukan sesuatu kebaikan bukan untuk dirinya sendiri, tapi juga mengajak orang lain untuk baik bersama-sama.